Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mepresentasikan mengenai sistem akuntansi biaya. Sebelum kepada penjelasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aista Dewi Kartika Bintang Narasangsa dengan NPM 2401301115. Oke, perkenalkan nama saya Bim Sultan Habibi dengan NPM 24013010109. Perkenalkan, nama saya Farah Khaira Fayaza dengan NPM akhir 266. Perkenalkan, nama saya Fatarani Rizana Rusmari Fatima dengan NPM 240130100283. Saya Sylvia Sasabila dengan NPM 24013010292. Perkenalkan, nama saya Yosias Fandi Boy dengan NPM akhir 422. Di bagian ini terdapat pengertian dalam sistem akuntansi biaya dibagikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya. Kita bahas yang pertama yaitu sistem pengawasan produksi. Dalam sistem pengawasan produksi ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan order produksi yang dikeluarkan oleh fungsi produksi. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli, order produksi erat hubungannya dengan order yang diterima oleh fungsi penjualan dari pembeli. Nah, sistem pengawasan produksi ini terdiri dari yang pertama jaringan prosedur, yaitu untuk mengawasi order produksi yang dikeluarkan agar terjadi koordinasi antara kegiatan penjualan. Dan yang kedua, penyediaan bahan baku. Yang ketiga, fasilitas pabrik. Dan yang terakhir, penyediaan tenaga kerja yang berguna untuk memenuhi order tersebut. Dan yang kedua, yaitu sistem akuntansi biaya. Dalam sistem akuntansi biaya adalah jaringan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya. Dalam perusahaan manufaktur, sistem akuntansi biaya merupakan jaringan prosedur untuk mengumpulkan dan menyajikan biaya produksi, beban pemasaran, dan beban administrasi dan umum. Dalam sistem akuntansi biaya terdiri dari yaitu yang pertama jaringan prosedur yaitu untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan data biaya produksi dan biaya non-produksi untuk menyajikan informasi biaya bagi kebutuhan manajemen. Di bagian ini terdapat dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya. Yang terdapat yaitu yang pertama adalah surat order produksi. Pada gambar tersebut ini dokumen yang merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang ditujukan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk dengan spesifikasi, cara produksi, fasilitas produksi, dan jangka waktu yang tercantum dalam surat order produksi tersebut. Dan yang kedua yaitu daftar kebutuhan bahan baku. Pada gambar tersebut ini, dokumen yang merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Dan yang ketiga yaitu daftar kegiatan produksi. Pada gambar tersebut ini, dokumen yang merupakan daftar urutan jenis, kegiatan, dan fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Dan yang keempat yaitu bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Pada gambar tersebut ini, dokumen yang merupakan formulir
yang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Sehingga dokumen ini juga berfungsi sebagai bukti pengeluaran barang dari gudang. Dan yang kelima yaitu bukti pengembalian barang gudang. Pada gambar tersebut ini, dokumen yang merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. Sehingga pengembalian bahan ini umumnya disebabkan karena adanya sisa bahan baku dan bahan penolong yang tidak pakai dalam proses produksi. Dan yang keenam yaitu kartu jam kerja. Pada gambar tersebut ini, dokumen yang digunakan untuk mencatat jam kerja tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Dan yang ketujuh yaitu laporan produk selesai. Pada gambar tersebut ini, laporan produk selesai dibuat oleh fungsi produksi untuk memberitahukan selesainya produksi dalam pesanan tertentu kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, fungsi penjualan, fungsi akuntansi persediaan, dan fungsi akuntansi biaya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi yang terkait. Jadi fungsi yang terkait dalam sistem pengawasan produksi itu ada 5. Yang pertama ada fungsi penjualan. Fungsi penjualan ini dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli. Fungsi penjualan bertanggung jawab atas penerimaan order dari pelanggan dan meneruskan order tersebut ke fungsi produksi. Jika order dari pelanggan ditulis dalam formulir yang disediakan oleh perusahaan, order pelanggan ini langsung dapat diserahkan oleh fungsi penjualan ke fungsi produksi untuk dapat segera diproses. Jika order dari pelanggan belum berisi informasi yang lengkap, fungsi penjualan berkewajiban untuk menambah informasi yang kurang atau menuliskan kembali ke dalam surat order produksi yang berisi informasi lengkap bagi kepentingan fungsi produksi. Dalam perusahaan yang berproduksi secara massal, order produksi umumnya ditentukan bersama dalam rapat bulanan antara fungsi pemasaran dan juga fungsi produksi. Yang kedua, ada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Jadi, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi ini merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawali kegiatan produksi. Perencanaan produksi diwujudkan dalam perhitungan rencana kebutuhan bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk memproduksi pesanan yang diterima dari fungsi penjualan. Nah, yang ketiga ada fungsi produksi. Fungsi produksi ini bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi bagi fungsi-fungsi yang ada di bawahnya yang terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi dari fungsi penjualan. Dalam perusahaan besar, fungsi produksi biasanya dibantu oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dalam pembuatan order produksi tersebut. Order produksi tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis dalam dokumen yang disebut surat order produksi. Surat order produksi ini dilampiri dengan surat kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pelaksanaan produksi sesuai dengan surat order produksi dan daftar kebutuhan bahan serta daftar kegiatan produksi yang melampiri surat order produksi tersebut. Nah, yang keempat ada fungsi gudang. Fungsi gudang ini merupakan pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya. Fungsi gudang bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan pendorong, dan bahan yang lain yang digudangkan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima produk jadi yang diserahkan oleh fungsi produksi. Dan yang terakhir, yang kelima, ada fungsi akuntansi biasa. Fungsi akuntansi biaya yaitu fungsi yang bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan tertentu.
Pencatatan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik untuk pesanan tertentu dilakukan oleh fungsi ini dalam kartu harga pokok produknya. Nah, selanjutnya ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jadi jaringan prosedur yang membentuk sistem itu ada 4. Yang pertama ada prosedur order produksi. Prosedur order produksi ini merupakan surat order produksi yang dikeluarkan untuk mengkoordinasi pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi. Surat order produksi ini dikeluarkan oleh Departemen Produksi berdasarkan order dari pembeli yang diterima oleh fungsi penjualan atau berdasarkan permintaan dari fungsi gudang. Nah, yang kedua ada prosedur pengeluaran dan permintaan barang dari gudang. Nah, prosedur permintaan dan pengolahan barang dari gudang ini digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dari fungsi gudang. Jika perusahaan menyediakan persediaan bahan baku di gudang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi suatu order produksi, diperlukan prosedur untuk meminta dan mengeluarkan barang dari gudang. Jika perusahaan tidak menyelenggarakan persediaan bahan baku tertentu di gudang, maka diperlukan prosedur permintaan pembelian untuk memenuhi order produksi. Nah, yang ketiga ada prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. Surat order produksi yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi biasanya dilampiri dengan daftar kebutuhan bahan baku dan daftar kegiatan produksi atau operation list. Daftar kegiatan produksi ini berisi kegiatan yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi, yang meliputi urutan proses pengolahan, mesin yang digunakan, dan taksiran waktu kerja karyawan dan mesin. Dan yang terakhir itu ada prosedur produk selesai. Prosedur produk selesai ini merupakan order produksi yang telah selesai dikerjakan dan perlu diserahkan dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Prosedur produk selesai merupakan prosedur penyerahan produk selesai dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Nah, yang selanjutnya, di sini terdapat gambar skema aliran biaya melalui berbagai akun buku besar yang melukiskan prosedur yang membentuk sistem akuntansi biaya. Nah, nomor-nomor yang tercantum pada gambar itu menunjukkan informasi. Yang pertama, pencatatan pemakaian barang gudang. Jadi, pemakaian bahan baku dibebankan ke akun barang dalam proses, dan pemakaian barang selain bahan baku digolongkan sebagai biaya overhead pabrik dan dibebankan ke dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kemudian yang kedua, nomor yang kedua ini adalah pencatatan biaya tenaga kerja. Jadi, biaya tenaga kerja langsung dibebankan ke dalam akun barang dalam proses, dan biaya tenaga kerja tidak langsung digolongkan sebagai biaya overhead pabrik dan dibebankan ke dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Yang ketiga, ada pencatatan harga pokok produk jadi dan produk dalam proses. Nah, di pencatatan harga pokok produk jadi ini dibebankan ke dalam akun persediaan produk jadi dan harga pokok produk dalam proses ke dalam akun persediaan produk dalam proses. Nah, yang keempat ada pencatatan biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam produksi berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Kemudian yang kelima ada pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya selain yang berasal dari pemakaian barang gudang dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Kemudian yang keenam ada pencatatan penutupan akun biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, ini digunakan untuk menghitung pembebanan lebih atau kurang sebagai akibat selisih antara biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dengan overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Kemudian yang ketujuh adalah pencatatan beban administrasi dan umum. Nah, beban administrasi dan umum ini terdiri dari pemakaian barang gudang, beban tenaga kerja, dan beban selain dari pemakaian barang gudang dan beban tenaga kerja, misalnya beban penyusutan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan ada pencatatan beban pemasaran. Nah, ini terdiri dari pemakaian barang gudang, beban tenaga kerja, dan beban selain dari pemakaian barang gudang dan beban tenaga kerja, misalnya beban iklan, beban angkutan barang, dan lainnya.
Nah, selanjutnya, di slide ini ada informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi biaya. Ada 5, yang pertama adalah order produksi yang belum selesai, kedua, order produksi yang telah selesai, ketiga, harga pokok produk jadi, keempat, harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat tertentu, dan yang kelima adalah biaya menurut pusat biaya. Catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya adalah 1. Jurnal pemakaian bahan baku, 2. Jurnal umum, 3. Register bukti kas keluar, 4. Kartu harga pokok produk, 5. Kartu biaya. Penjelasan catatan akuntansi yang digunakan. 1. Jurnal pemakaian bahan baku. Jurnal ini merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi. Di sebelahnya ada contoh jurnal pemakaian bahan baku. Yang kedua, register bukti kas keluar. Dalam sistem akuntansi biaya, register bukti kas keluar digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berupa pengeluaran kas. Selanjutnya, dari catatan akuntansi yang digunakan, kartu biaya merupakan buku pembantu yang merinci beban overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Ada contoh di samping kartu biaya. Selanjutnya ada jurnal umum. Dalam akuntansi biaya, jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran gaji dan upah, penyusunan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, dan terpakainya uang muka biaya. Unsur pengendalian internal organisasi. 1. Fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi produksi. 2. Fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. 3. Fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. 4. Fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. 5. Surat order produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. 6. Bukti permintaan dan pengeluaran barang barang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. 7. Bukti kas keluar diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi keuangan. 8. Daftar kebutuhan bahan dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. 9. Daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. 10. Kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Lanjutan unsur pengendalian internal. Praktik yang sehat. 11. Surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, bukti memorial bernomor urut bercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. 12. Secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan akun kontrol biaya dalam buku besar. 13. Secara periodik dilakukan perhitungan persediaan yang ada di gudang untuk dicocokkan dengan kartu persediaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagan alir sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya. Di sini yang pertama ada bagan alir dokumen prosedur order produksi. Bisa kita lihat di sini ada bagan alirnya. Nah, prosedur order produksi ini ditujukan untuk mengordinasikan kegiatan produksi produk guna memenuhi pesanan pembeli atau kebutuhan produk untuk jangka waktu tertentu. Kemudian yang selanjutnya ada bagan alir dokumen prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur ini digunakan untuk meminta dan mengeluarkan barang-barang yang digudangkan seperti bahan baku, bahan penolong, suku cadang, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada bagan alir dokumen prosedur pengembalian barang gudang. Ini untuk retur ya. Jika terjadi kelebihan bahan baku yang diminta oleh fungsi produksi, bahan baku tersebut harus dikembalikan dulu ke fungsi gudang. Nah, untuk pengembalian barang gudang dan pengurangan biaya sebagai akibat pengembalian barang tersebut dilakukan dengan prosedur ini,
yang dimana prosedur pengembalian barang dagang. Untuk penjurnalannya, kita bisa tulis persediaan bahan baku pada debit dan barang dalam proses pada kredit. Lalu selanjutnya, di sini ada bagian alir dokumen, prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi untuk prosedur ini didasarkan pada data jam kerja karyawan langsung yang direkam dalam kartu jam kerja. Data jam kerja langsung dalam kartu jam kerja ini dipakai sebagai dasar untuk membuat rekap daftar upah yang berisi rincian upah yang dibebankan pada tiap-tiap pesanan. Selanjutnya di sini ada bagian alir dokumen, prosedur produk selesai, dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Kita bisa lihat bagiannya pada gambar. Dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan, produk dibebani dengan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Pembebanan biaya overhead pabrik kepada pesanan tertentu biasanya itu dilakukan setelah produk selesai dikerjakan. Nah, pada gambar ini, setelah menerima laporan produk selesai dari bagian produksi, bagian kartu biaya itu menghitung biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pesanan yang telah selesai diproduksi tersebut berdasarkan tarif dikalikan dengan dasar pembebanan. Misalnya sekian rupiah per jam tenaga kerja langsung. Hasil perhitungan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pesanan tertentu ini kemudian dicatat oleh bagian kartu biaya ke dalam kartu harga pokok produk pesanan yang bersangkutan. Bagian kartu biaya kemudian menghitung total harga pokok produk pesanan dengan menjumlah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dihitung berdasarkan tarif yang dicatat dalam kartu harga pokok produk. Selanjutnya untuk bagian alir dokumen, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Di sini ada 4 poin, yaitu prosedur ini berasal dari pemakaian barang gudang, kemudian berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Kemudian yang ketiga berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Kemudian yang keempat berasal penyusutan, amortasi, deflasi, dan terpakainya uang muka biaya. Selanjutnya di sini ada bagian alir dokumen prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Untuk bagian alir dokumen ini, dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran ini tuh ditulis dengan jurnal yang berbeda. Untuk biaya overhead pabrik, kita bisa menjurnalnya dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya pada debit, kemudian persediaan suku cadang pada kredit, dan persediaan minyak pelumas pada kredit. Itu untuk contohnya ya. Kemudian untuk beban administrasi dan umum, kita bisa jurnalkan dengan beban administrasi dan umum pada debit, serta persediaan bahan bangunan pada kredit. Untuk contohnya. Kemudian untuk contoh dari beban pemasaran, di sini kita bisa tulis beban pemasaran pada debit, serta persediaan suku cadang pada kredit. Selanjutnya di sini ada bagian alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Di sini kita bisa lihat bagiannya dalam pembayaran gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung digunakan akun antara clearing account. Akun antara itu clearing account maksudnya. Gaji dan upah untuk menjembatani catatan dalam register bukti kas keluar dengan jurnal umum. Kemudian di sini ada bagian alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Sini kita bisa lihat untuk bagiannya. Biaya yang bukan merupakan gaji dan upah akan didistribusikan melalui register bukti kas keluar dengan dasar waktu atau accrual basis.
Dan yang terakhir ada bagan alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, deflasi, dan terpakainya uang muka biaya. Biaya yang timbul dari penyusutan, deflasi, amortisasi, dan terpakainya uang muka biaya itu akan dicatat berdasarkan bukti memorial atau Aurnal voucher. Sekian dari penjelasan kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat. Terima kasih telah menonton.